Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita insyaallah akan melanjutkan tafsir surat Al-Mutaffifin. Satu surat yang kemarin kita sampai pada bahasan tentang orang yang disebut Al-Quran sebagai Al-Fujjar. Kata fajir atau fujjar berasal dari kata fajar, sebagaimana bahasan kita kemarin, yakni yang bermakna merobek. Karena itu pagi hari saat kegelapan itu dibelah oleh cahaya pertama kali, waktunya disebut dengan fajar. Awalnya gelap gulita, al-lail, kemudian ada titik cahaya, secercah cahaya yang membelah kegelapan itu untuk kali pertama kali sebelum datang waktu subuh, namanya fajar. Orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala karena dia merobek aturan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan fajir. Kalau dia melakukan tindakan perbuatan pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiatnya dia lakukan terus-menerus, namanya fujjar. Dan kalau dia sudah sangat banyak jumlah orang yang melakukan kegiatan maksiat, itu sangat banyak disebut dengan fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah, kata Al-Quranul Karim. Lawannya adalah abror. Ada fujjar, ada abror. Nanti kita akan bahas, pada pertemuan kali ini kita akan bahas siapa abror, apa itu abror, apa saja gambaran di dalam surga yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijuluki di surat Al-Mutaffifin ini dengan gelaran Al-Abrar. Untuk menguatkan pemahaman kita hanya ingin meringkas sedikit tentang orang fujjar kemarin atau orang yang banyak maksiatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri mereka adalah yang pertama yukadzibuna biddin. Kenapa dia bisa yukadzibuna biddin? Dia mendustakan hari akhir karena dia mu'tadin athim. Kenapa dia mu'tadin athim? Ciri awalnya karena kalau dia melihat Al-Quranul Karim atau dibacakan Al-Quranul Karim kepada mereka, mereka hanya menganggap ini hanyalah sebagai mitologi, cerita masa lalu yang enggak ada nilai kebenarannya, asatirul awwalin. Dan sebenarnya tiga ini yang nanti kemudian menyebabkan hati mereka berkarat, kata Allah SWT. Jadi kalau kita perhatikan kenapa orang bisa menjadi fujjar, stage-nya atau langkah-langkahnya satu, karena bersumber dari dia tidak percaya tentang hari akhir. Nanti kalau orang tidak percaya tentang hari akhir atau hari kiamat, langkah berikutnya kalau dia sudah tidak percaya dengan hari akhir, pasti dia akan melakukan dua hal. Dia akan melampaui batas. Yang kedua, dia akan melakukan perbuatan dosa. Dia akan menzalimi orang lain dan juga menzalimi diri mereka sendiri. Bahasa Al-Quran, mu'tadin athim. Dan kalau sudah mu'tadin athim, maka Al-Quran tidak akan pernah sampai di dalam hatinya. Dan bahkan kalaupun dia dibacakan Al-Quran, bagi dia sama saja dengan mitologi, cerita-cerita bohong yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau orang sudah melakukan tiga ini, inilah yang membuat nanti menurut Al-Quranul Karim sumbernya sebenarnya adalah karena hati mereka sudah penuh dengan titik-titik hitam, bintik-bintik hitam yang kemudian berkarat yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan ron atau hati yang berkarat. Yang kita sangat bermohon kepada Allah agar kita tidak diberikan hati yang berkarat, ya, hati yang berkarat, hati yang menumpuk dengan dosa-dosa sehingga dia tidak bisa dimasuki oleh Al-Quranul Karim, tidak bisa diperingati dengan Al-Quranul Karim. Beda banget nanti. Orang beriman apabila dibacakan ayat Allah SWT, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau orang beriman dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Kalau orang fujjar dibacakan ayat Al-Quranul Karim, apa komentar dia? Asatirul awwalin. Dulu Nadhr bin Haris, ya, orang-orang kafir dulu,
Salah satunya adalah Nadhr bin Haris. Kalau Rasulullah membacakan Al-Quranul Karim, dia kemudian bilang kepada orang-orang, itu cuma cerita masa lalu, saya juga punya cerita model kayak begitu. Dan dia kemudian mulai cerita lagi untuk nyaingin ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bahkan dia nyatain, look, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Muhammad itu ngeri. Ada cerita nerakanya, ada gini. Punya saya lebih menarik. Dan dia ngarang-ngarang cerita. Karena menurut Nadhr bin Harith, ayat Al-Quran nilainya sama dengan cerita-cerita masa lalu. Karena itu sebagian mufassir merujukkan kalimat qala asatirul awwalin, ini dirujukkan kepada tokoh-tokoh orang Quraisy, ya, seperti Nadhr bin Haris. Oke, saya tidak memperpanjang, tapi mari kita renungkan satu akibat dari orang yang kehilangan orientasi hari akhir. Ini penting ya. Simak ayat Al-Quran sebelum kita membahas ayat ini. Kata Allah SWT di surat Al-Hasyr 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah SWT, lihat, hei orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, takwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang kalian telah berikan, forwardkan, yang kalian lakukan untuk hari esokmu. Dan bertakwalah kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Takwalah kepada Allah, perhatikan apa yang kalian lakukan untuk hari esokmu, bertakwalah kepada Allah. Ada dua kata takwa. Kalau sampean beli cheeseburger, atas roti, tengahnya cheese, bawahnya roti lagi. Kalau saya tanya, intinya cheeseburger ada di mananya? Di tengah-tengahnya, ada cheese-nya. Kalau diambil cheese-nya jadi burger doang. Jadi sandwich di mana-mana, kalau kita beli sandwich, yang paling penting yang di tengahnya. Ya, kalau kita kehilangan yang di tengah, seperti sebenarnya kita nggak dapat esensinya, cuman dapat luarannya doang. Allah menyatakan kepada semua orang yang mengklaim punya iman, kita disuruh takwa, atasnya takwa, bawahnya takwa. Ya, bottom sama topnya semuanya takwa. Ittaqullah wattaqullah. Kata Allah, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Seakan-akan esensi paling esensial, paling penting dari takwa adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang telah kita berikan, kita forwardkan, kita siapkan, yang telah kita lakukan untuk kehidupan kita dari esok. Dan itu menjadi penting, karena itu menjadi ciri dari keimanan kita. Perhatikan Al-Quranul Karim bahkan menyebut hari kiamat dengan hari esok, dengan ghad. Dan yang menarik gini, kalimat li ghadin itu diikat dengan lam ta'lil namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya karena. Kenapa kamu melakukan itu? Karena aku ingin, dan seterusnya. Karena itu seperti motif atau tujuan orang melakukan. Saya tanya gini ya, adakah orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan? Ada, yakni orang yang ngelindur. Ya. Tapi orang yang punya akal sehat, setiap dia melakukan kegiatan, sebenarnya dia sedang menggerakkan apa yang ada di balik tindakan tersebut, yaitu motifnya, yaitu tujuannya. Dan orang itu digerakkan berdasarkan tujuan. Kenapa kuliah? Ya karena saya nanti kepingin dapat pekerjaan yang baik. Maka motifnya sebenarnya kepingin dapat pekerjaan yang baik, karena itu dia kuliah. Ya, maka tujuan itu sangat penting. Yang membedakan kita dengan siapapun saja adalah motif sama tujuan. Bahkan nanti nilai baiknya amal tergantung dari motif atau driving force yang mengarahkan kita dalam melakukan tindakan. Yang menarik, orang bertindak itu tergantung. Ada yang orientasinya 1 tahun, ada yang orientasinya 1 minggu, ada yang orientasinya 50 tahun, ada orientasinya bahkan melewati 50 tahun. Ciri orang yang pinter adalah kalau dia bertindak untuk masa yang panjang. Tidak ada orang, semua orang punya dikasih modal 100.000, yang ini dihabisin 1 hari, yang ini enggak. Loh kenapa kemusiman? Iya, saya untuk minggu depan. Dia lebih cerdas, karena dia berpikir lebih jauh. Ya, orang disebut jenius karena dia berpikir lebih jauh. Simak ayat Al-Quranul Karim menyatakan, orang mukmin mestinya harus punya motif dan tujuan yang lebih jauh. Tidak sekedar di dunia ini.
Karena kita maunya melakukan apapun saja amalan kita ini untuk lighadin, untuk hari esok kita, yaitu untuk hari akhir kita. Dahulu ada petani Meksiko, ada nelayan Meksiko yang miskin. Dia bekerja dari pagi, selesai zuhur, asar, dia ajak istri dan anaknya main gitar di pinggiran sungai, di pinggiran laut, nyanyi-nyanyi dia. Datanglah seorang MBA dari Harvard Uni, tetangganya, kemudian nyamperin dia dan menyatakan, "Bapak ngapain? Kami sedang santai-santai mas, nggak ada pekerjaan." "Loh Pak, kerjanya memang berapa jam?" "Dari pagi sampai zuhur." "Kenapa Bapak bekerja sampai zuhur?" "Loh emang kenapa kalau saya bekerja sampai zuhur? Mestinya Bapak itu tambahin waktu kerjanya." "Ya sampai asar lah, atau sampai jam 4. "Memang untuk apa Tuan?" "Lah kalau Bapak bekerja lebih, nanti dapat ngumpulin uang lebih banyak." "What then Senyor? Kalau sudah uang banyak ngapain?" "Ya nanti dikumpulin, beli perahu lagi." "Kalau saya sudah dapat perahu lagi." "What then Senyor? Kalau dapat perahu lagi, nanti dikerjain sama orang lain." "Nah Bapak tambah dapat banyak uang lagi." "Kalau sudah dapat banyak uang lagi, what then Senyor? Nanti Bapak akan tidak lama-lama bekerja. Bapak nyantai. Mungkin kerja cuma separuh hari, sisanya Bapak buat senang-senang dengan anak istri, main gitar, nyanyi-nyanyi, berjemur di pinggir pantai." Kata nelayan miskin Meksiko itu, "Apa yang kamu impikan sudah aku lakukan sekarang ini." MBA alumni Harvard berpikir di sini, ya. Nelayan miskin Meksiko sudah berpikir jauh hari. Dia tahu apa yang dia lakukan. Saya bekerja untuk apa? Saya bekerja bukan untuk mencari uang, tapi untuk mencari kebahagiaan. Dan saya bahagia dengan uang segini, sisanya mau saya nikmati kebahagiaan saya bersama anak, istri saya, dan segala macamnya. Ada orang yang bekerja karena dia mencari kebahagiaan di keluarganya. Dia lupa terus kerja dari pagi sampai pagi lagi, anaknya terlantar, istrinya kemana, dan segala macamnya. Kenapa? Karena orang lupa dengan orientasi, lupa dengan motif. Yang menarik sekarang, Allah menyuruh kita, orang-orang yang mengaku punya iman, bahwa amal kita ini tidak hanya ditujukan di dunia. Kalau orang mukmin nanti ditanyain, "Kenapa kamu kuliah?" "Untuk akhirat saya." "Kenapa kamu bekerja?" "Untuk akhirat saya." "Kenapa kamu menikah?" "Untuk akhirat saya." Semuanya lighadin. Menarik. Itu yang dimaui Al-Quranul Karim. Itu yang dimaui Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kalau orang sudah kehilangan orientasi akhiratnya, nggak ada niatnya akhirat. "Kenapa kamu menikah?" "Ya saya cinta sama dia." Berhenti di situ, ya sudah di situ nilainya. "Kenapa kamu menikah?" "Untuk akhirat saya. Saya ingin terjaga dari maksiat, saya ingin menggenapi iman saya ingin melaksanakan perintah Rasulullah SAW." Ya semuanya ini ukurannya akhirat. Enggak ada amal yang sia-sia. Karena semuanya kemudian dia kaitkan dengan hari esoknya dia saat dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan itu namanya iman. Itu namanya ketakwaan, kata Al-Quranul Karim. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sima, orang yang kehilangan orientasi akhiratnya, nanti dia jadi fujar. Karena sebagaimana yang dulu pernah kita diskusikan, orang itu berbuat baik hanya karena dua motif kalau Al-Quranul Karim menyingkat. Satu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena hari akhir. Ada orang yang berbuat baik karena dia cinta sama Allah. Kalau ditanyain kenapa kamu begitu, karena aku cinta sama Allah. Saya ingin berbuat baik karena saya ingin berterima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan Allah kepada saya. Ini levelnya orang-orang soleh. Kenapa kamu sholat? I love him. Semuanya I love him. Saya cinta Allah, saya cinta Allah. Ini levelnya orang-orang soleh. Orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Level kedua, orang berbuat baik karena dia mikir akhirat. Kenapa kamu sholat? Ya, kalau kepingin mangke sakit mlebu surga. Kenapa kamu melakukan kebajikan? Karena saya ingin tidak masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka Ustaz. Allahumma, sudah takut masuk neraka. Kalau orang kehilangan akhirat, dia tidak punya orientasi akhirat, maka dia akan lakuin apa saja. Karena itu menarik. Lihat urutannya ya. Yang pertama dia lupa hari akhir, dia yukadzibu biyaumiddin, ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin yang pertama. Yang kedua, efeknya kalau dia lupa sama akhirat, dia lakukan dua hal. Mu'tadin sama athim. Dia akan lampaui batas. Wong tidak ada tujuannya.
Coba mikir secara kasar nih, kalau kita ini tidak punya Islam, kalau kita tidak mikir adanya akhirat, ada surga atau neraka, kira-kira sampean menikah atau berzina? Boleh jadi mungkin berzina, karena tidak ada surga, tidak ada neraka kok, saya tidak percaya itu semuanya. Masya Allah nih, itu yang disebut dengan mu'tad. Orang akan melampaui batas dan akhirnya terjatuh kepada apa dia? Athim. Dia akan banyak melakukan perbuatan maksiat. Kalau maksiat dilakukan karena athim sekarang. Ithmun dosa. Kalau orang melakukan perbuatan dosa terus menerus dia jadi athim. Kalau sudah terus menerus melakukan dosa sebagaimana di hadis ya, innal abda idza akhta'a, kalau seorang hamba itu melakukan kesalahan, khati'atan satu saja, nukitat nuqtatun sauda, maka akan tertulis di sini satu bintik hitam. Bayangin sekarang orangnya sudah mu'tadin athim, makin banyak bintik hitam, akhirnya itulah yang disebut oleh Al-Quran ron, kalla bal rona ala qulubihim. Oke, itu bahasan kita kemarin. Sekarang kita melanjutkan ke ayat ke-15-nya. Apa akibatnya kalau orang sudah melakukan itu? Kata Allah SWT, ini yang paling ngeri ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali jangan, sekali-kali tidak seperti yang kalian bayangkan, semua asumsimu salah. Nanti dikira orang yang berbuat maksiat itu nanti tidak ada akhirat, nanti dia tidak akan disiksa. Lihat Allah menyatakan di ayat ini, kalla no. Innahum, sesungguhnya mereka, ar-rabbihim yauma idzin, terhadap Rabb mereka, yauma idzin, pada hari itu, la mahjubun, pasti mereka akan terhijab. Dia tidak bisa melihat Allah SWT. Ya, kengerian yang mana lagi kalau orang tidak bisa melihat Allah SWT di yaumul akhir. Di yaumul akhir. Ya, puncak dari orang yang dibenci oleh Allah SWT, la yukallimuhumullah ya, wala yuzakkihim, dan dia satu, Allah tidak mau ngelihat dia, Allah tidak mau mensucikan dia, dan dia terhalang, dia tidak mau, Allah tidak mau dilihat sama dia, dan dia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Penderitaan paling awal yang dialami oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang fujar yang digambarkan di ayat ini. Mereka terhalang, dia tidak bisa lagi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama, dia tidak bisa melihat, dan itu Masya Allah dia terhijab. Ada dua makna di dalam tafsir apa yang disebut dengan hijab itu. Yang pertama, menurut ahli sunnah wal jamaah, hampir semua tafsir kalau jumhur mufassirin mengarahkan makna la mahjubun ini, dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak nikmat nanti kita di surga adalah kalau kita mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah nikmat paling besar. Sebagaimana di dalam hadis, nanti ketika orang sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya kepada semua penghuni surga, mintalah kepadaku. Semua orang menyatakan kami sudah puas ya Allah, nggak ada lagi keinginan. Bayangin ya, sekaya-kayanya orang di dunia dia masih punya keinginan. Ada orang yang tidak punya keinginan di dunia ini karena saya sudah punya semuanya. Enggak. Semua orang masih punya keinginan. Nanti begitu orang masuk surga, keinginan habis. Sudah tidak ada lagi, saya menginginkan apa lagi? Karena semuanya sudah fully content, satisfied orangnya. Enggak ada lagi namanya desire. Habis desire-nya. Enggak ada keinginannya, need-nya habis. Karena sudah super puas. Allah kemudian ngasih nikmat yang paling terbesar, yakni liqa Allah, yakni ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Dan itu puncak dari kenikmatan. Allah menjelaskan di ayat ini, nanti orang-orang yang digambarkan Al-Quran sebagai orang al-fujjar ya, dia terhalang, dia nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang kedua maknanya yang dimaksud dengan terhalang atau terhijab dari Allah SWT, bukan dia tidak bisa melihat Allah. Ya, misalnya penafsir Mu'tazilah, ya, tafsir Al-Kasyaf misalnya menggambarkan boleh jadi orang itu disebut terhijab karena dia tidak dilihat, tapi dari jauh dia masih melihat. Kan itu dia nafsiri dia terhijab dari apa? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari pertolongannya Allah SWT, dari kenikmatan nanti di surganya Allah SWT. Tapi sekali lagi, mana yang lebih kuat pendapatnya? Dia tidak bisa melihat Allah SWT. Karena sebagaimana di surat Ali Imran, wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Ya. Nanti Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan mereka tidak akan dibersihkan oleh Allah SWT. Selamanya dia akan ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kesengsaraan yang paling sengsara, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita, bukankah melihat Ka'bah saja menakjubkan, membuat mata kita berlinangan, ya, menangis, baru melihat rumahnya di dunia ini, yang sebenarnya bahkan secara hakikat ya bukan rumahnya Allah SWT. Dia cuman simbol, dia cuman lambang, direksi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangun oleh malaikatnya Allah, dibenain lagi oleh malaikat, oleh Nabi Adam, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wa id qawaidal bait, ya, misalnya. Tetapi melihat Ka'bah itu muncul haibahnya, nangis kita, kerinduan kita tertumpah saat memegang tembok Ka'bah itu, rasanya meleleh hati kita. Bagaimana lagi nikmatnya orang yang memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggambarkan nanti wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nggih, nadhrah nanti ada kalimatnya, kalau kita sangat seneng banget, yang kelihatan dari wajahnya overjoy, sangat bahagia. Nadhrah itu gambarannya kalau jenengan ke Kediri terus beli buah mangga podang yang baru dipetik, ranum kayak cek apike ngoten. Lah niku namine nadhrah. Biasanya dipakai untuk buah yang masih ranum, yang masih bagus banget bentuknya, sampai kita ngelek itu nonton kayak ya saking enake. Namanya nadhrah. Lah gambaran wajah itu macam-macam dalam bahasa Arab. Ada bahjah, ada zahrah, ada sama-sama glowing, sama-sama shining. Cuman kalau nadhrah itu seperti itu, seperti saking koyo nopo ya kayak begitu itu ya. Namanya nadhrah. Allah menggambarkan nanti orang masuk dalam surga, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kenapa wajahnya seperti buah yang ranum, senang, kelihatan sangat bahagia dia? Karena dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, musfirah, dhahikatum mustabsyirah, kata Al-Quranul Karim. Ya, itu gambarannya. Nah, maka azab pertama yang diberikan kepada orang fujjar adalah dihijab oleh Allah SWT. Thumma innahum lasalul jahim. After that, setelah itu, innahum, sesungguhnya mereka, apa yang terjadi kemudian setelah mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa melihat dia. Yang kedua kemudian yang terjadi, summa innahum, maka sesungguhnya mereka lasalul jahim, pasti mereka akan memasuki neraka jahim. Perhatikan sekarang, kalimatnya aktif. Siapa yang masuk? Mereka sendiri. Ya, karena tidak ada lagi sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim mereka didrag, disurung kayak dari belakang, ayo masuk, terus, ya, sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka, lasalul jahim, lasalul jahim. Ya, mereka akan, they will enter and burn di nerakanya Allah SWT. Perhatikan kalimatnya, dia terhijab dari apa tadi? Dari Allah SWT. Jahim, neraka jahim, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas, berasal dari kata juham. Juham adalah pandangan seekor singa yang hendak menerkam mangsanya. Jadi kalau ada mangsa, misalnya ada kijang, singanya mau makan, maka kemanapun gerakan dari kijang itu akan diikuti oleh gerakan matanya siapa? Singa. Kemanapun dia selalu gini. Dia terhijab dari Allah. Tapi dia sekarang tidak terhijab dari siapa? Dari jahim.
Dia tidak bisa ngelihat Allah karena dia diplentengi terus sama jahim ini. Kemanapun gerakan matanya dia diikutin oleh jahim. Itu yang digambarkan Al-Quranul Karim. Dan sampai pada akhirnya summa innahum lasalul jahim. Sampai akhirnya dia sendiri yang masuk ke dalam nerakanya Allah SWT yang disebut dengan neraka jahim. Neraka jahim. Thumma innahum lasal, saya agak cepat karena kita mau ke al-abrar ya, karena ini sisa dari yang kemarin. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Perhatikan, thumma yuqalu, kemudian yuqalu, dibikin pasif. Dikatakan bagi mereka. Kenapa? Karena Allah tidak mau berbicara dengan dia. Jadi dia terhijab persis bagaimana tadi di surat Ali Imran. Ya, Allah tidak melihat dia, Allah tidak la yukallimuhumullah, ya, la yuzakkihim kata Allah SWT, dan Allah juga la yanzurun ilaihim, Allah tidak melihat mereka. La, sampai dikatakan summa yuqalu, tidak disebutin siapa yang ngomongin, tidak disebutin. Yang jelas Allah tidak mau disandingkan ya dengan orang-orang ini, bahkan disebutkan namanya untuk menyatakan no. Summa yuqal, kemudian dikatakan pada orang itu, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini yang dulu kamu dustakan. Akarnya dulu dia dusta kepada apa? Yaumul akhir. Ini yang kata kamu menyatakan enggak ada hari kiamat, enggak ada neraka, enggak ada siksaan Allah. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Masya Allah ya. Itu ending dari kisahnya Fajir atau Fujar. Kita masuk sekarang ke yang kedua. Ini bahasan kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla, sekali-kali enggak. Saya tidak mengulang lagi pemahaman kita akan kata kalla. Kata Allah SWT, inna kitabal abrar, sesungguhnya catatan atau kitabnya al-abrar. Al-abrar dari kata bar, khilaful bahr, lawannya kata bahrun. Apa bahrun? Laut. Ada laut, ada bar. Bar itu daratan. Kata bir berasal dari kata bar yang bermakna kebaikan yang sangat luas, littisa'ihi. Ya, kata Imam Qurtubi kalau saya tidak keliru. Kenapa disebut kebajikan yang sangat luas? Karena bir berasal dari kata bar, daratan luas. Karena itu bir adalah kebajikan yang luas. Ya, misalnya As-Sabuni, tafsir yang lain, banyak tafsir mendefinisikan kata al-bir dengan apa? Ismun jami', ya. Isim yang merangkum semua amal yang baik. Kata benda yang merangkum semua amal yang baik namanya bir. Jadi kalau bir itu berarti apa? Berarti semua jenis amal kebajikan, ketaatan kepada Allah namanya bir. Oke? Karena itu kalau kita berbuat baik kepada orang tua juga disebut dengan birrul walidain. Saya tanya, berarti berapa kebaikan yang harus diberikan kepada orang tua? Tak terbatas, seluas daratan. Orang Jawa nyebut Sahara darat, ya, saking banyaknya daratan. Maka jangan pernah kita merasa telah berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena Al-Quran menggunakan bir, ya, menggunakan bir. Artinya kita belum cukup. Bahkan kalaupun kita memanggul ibu kita untuk tawaf umroh, kita manggul ibu kita, nyunggi ibu kita untuk menunaikan haji. Ketika ditanyakan apakah saya sudah menunaikan birrul walidain, belum. Namanya bir, namanya bir. Nah, orang pelakunya, orang yang melakukan tindakan bir itu atau amalan bir itu namanya abrar. Kalau jumlahnya sedikit. Tidak banyak orang yang amalannya excellent, masuk kelompok abrar ini, tidak banyak. Namanya abrar. Kalau jumlahnya banyak, namanya baroroh. Jadi ada abror, ada baroroh. Tetapi pemakaiannya di dalam Al-Quran sama hadis, kalau abror dirujukkan kepada manusia, kalau baroroh dirujukkan kepada malaikat. Saya tanya, banyakan mana yang baik? Malaikat atau manusia? Malaikat.
Karena itu baroroh menuju kepada malaikat, karena jumlahnya yang baik di antara para malaikat lebih banyak dibanding jumlahnya orang yang baik-baik di kalangan manusia. Karena itu untuk manusia Allah menggunakan kata abror, tapi untuk malaikat Allah menggunakan kata bararah. Al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah dalam hadis. Ya. Tapi la abror kita. Innal abror misalnya di surat Al-Insan yashrabuna min ka'sin atau di surat ini. Karena itu dari penggunaan kata-katanya maka abror itu banyak enggak terlalu banyak. Dia jam'ul qillah. Dia jamak tapi sedikit. Dalam bahasa Arab ada jamak sedikit, ada jamak yang banyak. Maksudnya sedikit itu biasanya kalau menurut angka ya dia enggak sampai banyak banget. Enggak sampai banyak banget ya. Jadi kalau jumlahnya sudah tak terbatas maka menggunakan bararah, Oke. Sekarang kita lihat kata abror. Misalnya Al-Quran, ukuran abror saja misalnya ya, di dalam Al-Quran misalnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir ila akhirih. Ya. Yang disebut dengan bir, iman sama Allah, iman sama malaikat, terus wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal maswabnu sabil, ngasih sodako kepada tetanggamu, kepada anak kepada ibnu sabil, kepada semuanya. Banyak amalan yang di situ. Ya, atau contoh lagi, contoh amalan bir dalam Al-Quranul Karim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum mencapai kebajikan yang terbaik itu, yaitu albir. Kapan? Sampai orang memberikan apa yang paling dia senangi, dia kasihkan. Abu Dahdah, ya, punya kebun yang sangat dia cintai. Habis turun ayat ini dia mikir-mikir, kebun itu saya senang banget ya. Letaknya di dekat bakek dulu. Lah, Rasul sering masuk ke situ, sholat di situ, bertelekan di situ, ngambil airnya, dan kemudian dia mikir-mikir, aduh, ya, ini harta yang paling saya senangi. Dia datang ke Rasulullah SAW dan dia berikan untuk Allah wa Rasuluhu. Kenapa? Karena dia ingin mengamalkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Itu para sahabatnya Rasulullah SAW. Baca ayat berubah dia. Zadathum imana. Itu namanya bir. Oke. Lah catatannya al-abror, karena dulu amalannya di dunia begitu istimewa, dicatat, diletakin di mana? La fi illiyin. Diletakkan di illiyin. Illiyin dari kata ala. Al-ulu apa al-ulu? Tinggi, ya, ala. Nah, maknanya iliyin ada macam-macam di dalam tafsir ya. Ada yang menyatakan iliyin itu misalnya kalau di kalangan para mufassir, Ibnu Abbas menafsiri as-sama'ur rabi'ah, langit yang keempat. Ada lagi yang menafsiri as-sama'us sabi'ah, langit yang ketujuh. Imam Qatadah dan Muqatil menyebut qaimatul arsyil yumna fawqas sama'is sabi'ah. Bahkan dia menyebut di sisi ars sebelah kanan di atas langit ketujuh. Ada tempat namanya Iliyun dan di situ diletakin catatannya, record kita. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi yang menyatakan Imam Ad-Dhahhak Sidratul Muntaha yang disebut dengan Iliyun. Ya. Ada lagi yang menyatakan misalnya Al-Farra, yang dimaksud dengan iliyun adalah irtifa'an ba'da irtifa'in la ghayatalah. Terus puncak di atas puncak, tinggi sampai enggak ada batasnya lagi, yaitu namanya iliyin, tempat yang paling tinggi. Yang lain menafsirkan secara menarik. Yang dimaksud dengan tinggi itu ukuran kehormatan. Saat ini, kalau jenengan punya almari, cara menyusun buku yang paling sampean senangi diletakin di mana kira-kira? Di paling bawah atau di paling atas? Di paling atas. Quran diletakin di atas, ijazah diletakin di atas. Nggak mungkin diletakin di bawah. Jadi seakan-akan kayak simbol tinggi itu menjadi simbol bahwa ini sebagai kehormatan, ketinggian. Sampai dinamakan dengan iliyin.
dan tempatnya paling tinggi, karena nanti tempatnya di siapa? Di dekat yang disebut Al-Quran dengan yashhaduhul muqarrabun. Orang yang paling dekat kepada Allah, sangat tinggi tempatnya. Karena dia al-abrar. Amalannya istimewa. Amalannya istimewa. Dia posisinya paling tinggi. Sama lah kalau kita lomba, juara 1, tempatnya paling tinggi. Ailiyin dia. Juara 3 perunggu. Kalau kita nonton Rossi, yang nomor 1 tinggi dia, paling tinggi. Namanya Iliyun. Namanya Iliyun. Dalam konteks kebahasaan. Hakikatnya apa? Wallahu alam. Wallahu alam. Allah menyatakan rekodnya itu disimpan di tempat yang sangat tinggi sebagai bentuk kehormatan. Untuk siapa? Untuk orang yang melakukan kebaikan. Imam As-Sabuni misalnya mengartikan juga tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat terhormat. Di mana? Di tempat di surganya Allah yang paling tertinggi. Kata Imam As-Sabuni, ya, dia sangat tinggi, tempat yang sangat tinggi, diletakin di surga yang paling tinggi. Ya, kata Imam As-Sabuni. Oke. Baru catatannya, Allah menggambarkan catatan rekodnya. Karena itu enggak ada yang sia-sia, semuanya tercatat, semua amalan kita tercatat. Ya. Meskipun tentu saja tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan. Selain Rasulullah SAW, karena beliau maksum. Ya. Nabi yang namanya manusia tetap punya kesalahan. Ada orang dijuluki Rasulullah SAW sebagai asyahidul hayy. Orang syahid yang masih hidup, bayangin. Syahid tapi masih hidup. Tolha bin Ubaidillah. Tolhah membentengi Rasulullah SAW dengan begitu amat menakjubkan di perang Uhud, sebagaimana yang kita pernah jelaskan. Ya. Dia membentengi Rasulullah, tercacah-cacah tubuhnya dengan pedang. Tangannya bahkan terputus karena dia menampel pedang yang hendak melukai Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar As-Siddiq, kalau mengingat Uhud, ingatan Abu Bakar As-Siddiq hanya menyatakan apa? Yaumu Uhud, yaumu Tolha bin Ubaidillah kullu. Perang Uhud adalah harinya Tolha bin Ubaidillah. Rasul bahkan menyatakan, man sarrahu, siapa yang kepingin untuk melihat asyahid, ya, yamsi ala wajil ardi, yang masih berjalan di atas muka bumi, tapi dia juga sudah disebut sebagai syahid, falyanzur ila Tolha bin Ubaidillah. Lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Tapi rekaman sejarah menunjukkan salah satu riwayat surat Al-Ahzab ayat 53 dirujukkan juga kepada Tolha bin Ubaidillah. Tolha masih punya hubungan saudara dengan Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat Tolha punya kepentingan kepada Aisyah. Dia datang menemui Aisyah, ngobrollah mereka. Rasul datang dan Rasul tidak senang pemandangan itu. Karena bagaimanapun Aisyah istri Rasulullah SAW. Tidak boleh ya, lelaki lain berbicara dengan istrinya, dan Rasul cemburu karena cintanya kepada Aisyah. Satu, yang kedua karena memang tidak tepat. Karena mungkin Rasul melihat benih-benih kesukaan pada diri Tolha bin Ubaidillah. Manusiawi, Aisyah cantik. Yang terjadi kemudian Rasul mengambil Aisyah, dimasukkan. Dan Rasul tidak menegur, menyapa Tolha bin Ubaidillah. Tolha kemudian menyatakan pada dirinya, kalau nanti sudah tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi orang yang menghalangiku untuk berbicara dengan saudariku sendiri Aisyah. Dan nanti kalau Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, aku akan lamar Aisyah. Turun surat Al-Ahzab 53. Kata Allah SWT, jika kamu kalau kamu membutuhkan, ya, kamu fa'idsaluhu mata'an, kalau kamu membutuhkan sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah kepada istri-istri Nabi di balik hijab. Satu pukulan sudah kena. Apa tadi? Nanti saya akan, tidak ada yang menghalangi saya untuk berbicara dengan Aisyah. Apa kata Allah SWT? Nanti fas'aluhunna min wara'i hijab. Dalikum adharu lakum. Ya, itu jauh lebih baik bagi kamu dan bagi istri-istri Nabi. Dan kata Allah SWT, kalau istri Nabi nanti tidak boleh dinikahi, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tak boleh. Tolha merasa, duh saya kena ini. Ya, semua
meskipun sahabat, meskipun ahli surga, meskipun sudah dijuluki oleh Rasulullah SAW asyhadul hayy, tetap bisa melakukan kesalahan. Bedanya apanya? Taubatnya. Bedanya adalah orang-orang al-abrar itu kalau dia melakukan kesalahan, taubatnya gila-gila. Karena dia orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolha merdekakan 2 budak sebagai tanda dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sodakohkan 10 untanya dan dia umroh dengan jalan kaki dari Madinah ke Mekah sebagai tebusannya karena dia tidak ingin punya kesalahan itu. Masya Allah, Masya Allah. Saya tanya, dalam ukuran kita, kira-kira salah enggak gitu? Ya enggak salah tuh, wong itu letupan emosi doang. Dan salahnya apakah nyakitin Nabi? Enggak juga, wong cuman letupan doang. Emosi, kayak misalnya saya dengan kemudian enggak sopo, aku besok lek kaya tak tuku mobil kok dekne. Biasa aja toh. Hanya sekedar untuk luapan emosi, tapi untuk akhlak seorang muqarrabun, untuk akhlak untuk abrar itu tidak layak, karena itu dikritik. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq yang kemarin kita ceritakan waktu hadisul ifki. Salah Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan oke lah kalau begitu aku tidak mau ngasih uang lagi lah sama Mistah bin Utsatsah, karena dia kok percaya dan ikut nyebarin bahwa putriku Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Wajar enggak? Enggak apa-apa, manusiawi sebenarnya. Cuman untuk level al-abrar, untuk level al-muqarrabun, ngoten niku salah. Kalau untuk level kita, ini sudah. Bayangin, kita punya saudara, tiap bulan kita kasih gaji dia. Tanpa apa-apa, udah kamu kasihan kamu agak kurang bagus secara ekonomi, aku sumbanglah tiap bulan. Oke, tiap bulan. Anak kita, kemudian ada berita hoax, anak kita sendiri dikatakan berselingkuh atau berzina. Marah saya. Dan salah satu penyebarnya orang yang tiap bulan kita kasih uang. Kira-kira lek jenengan ya napa? Rene kon. Wah, vlog nggih. Wong Surabaya kon kurang ajar kan. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, air susu dibalas dengan air toba, ya. Jadi kayak begitu, air tuba, toba, ya. Tahulah, ya. Tapi yang menarik adalah sikapnya Abu Bakar As-Siddiq wajar sebagai manusia. Abu Bakar tidak mencerca sama Mistah, mboten. Cuman ngeten tok jero atine, wallahi aku wis ndak katene ngeki maneh, stop lah. Salah no mboten ngoten niku. Dalam ukuran akhlak manusia normal, mboten salah pun saya. Lho, sampean mboten teng mriku ta? Mbok dikaploki napa tiyang ngoten niku lak ngoten ta? Mestinya. Iki mboten, cuman ngoten tok iku nadarnya cuman wallahi udahlah saya ndak mau anu lagi lah sama dia. Baik. Cuman untuk level muqarrabun turun ayat Al-Qur'an. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Kata Al-Qur'an, "Hei orang yang memiliki keutamaan dan keluasan, tidakkah kamu mau dimaafin oleh Allah? Jangan bersumpah semacam itu." Kata Allah, kamu mau diampuni oleh Allah SWT. Masya Allah, itu levelnya sinten sahabat Nabi. Jadi kalau kita membaca tentang kesalahan sahabat Nabi, hati-hati, karena kesalahan sahabat Nabi tidak sama dengan kesalahan kita. Karena itu para ulama bikin rumus, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Baiknya orang yang soleh itu masih jeleknya orang yang dekat sama Allah SWT. Kita tidak pernah sholat tahajud, kemudian tobat sholat tahajud sudah 1 bulan. Wah, setiap malam 8 rakaat. Bacaan masih melencang-melenceng, pikiran udah tidak jelas, yang penting sholat tahajud. Habis 1 bulan, alhamdulillah. Awak gue saulan Pak, alhamdulillah Ustaz. Tidak pernah saya skip 1 malam pun, 8 rakaat tiap malam sholat tahajud. Wah, alhamdulillah. Yang sini orang muqarrabun dekat sama Allah. Dia mungkin qiyamul lailnya 100 rakaat misalnya. Tapi terus dia nangis, merasa jelek. Kenapa? Karena 1 malam dia pikirannya terganggu, sehingga tadaburnya terhadap Al-Quran kemana-mana, dia lupa tadaburnya. Terus dia ngerungi itu nangis, ya.
Karena itu disebutkan qaidahnya, sebaik-baik amalannya orang yang soleh, masih amalan jeleknya orang muqarrabun. Enggak level, sama lah. Kita mau dibandingin sahabat, wah nanti dulu, waduh kita ini, waduh. Ya, mereka solehnya mereka, khusyuknya mereka, halusnya hati mereka, jernihnya hati mereka. Karena itu kita harus hati-hati kalau kita memahami, kalau melihat ada di dalam Al-Quran menggambarkan kesalahan para sahabat Nabi. Ya, mungkin bagi kita bukan kesalahan itu, ya, dalam ukuran normal. Oke, kita lanjutin nanti boten selesai. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah illiyun itu? Tidak akan ada yang tahu hakikat sesungguhnya apa itu illiyun. Allah hanya mendefinisikan kitabum marqum. Illiyun itu adalah satu catatan yang markum. Kemarin ada banyak kata markum, ya. Yang di markum salah satunya kalau sudah tertulis, ya, nggak bisa lagi dihapuskan. Kayak orang dry seal, ya. Dry seal, rokem, prasasti. Kalau kita ngukir tembok, kemudian ada tulisannya ke luar gini kayak relief, nggak bisa lagi dibusak. Ya, misalnya di Al-Kahfi, warraqimi kanu min ayatina ajaba, rokim, ya. Dalam bahasa modern, markum itu dibordir. Kalau sampean ada kain terus dibordir, saged diilangi bordirannya, ya bisa aja. Tapi kalau sudah dibordir, udah selamanya kayak gitu. Namanya markum. Maksudnya catatan amal kebaikan sama keburukan itu, kalau sudah dicatat oleh malaikat, ya tidak bisa hilang. Saya tanya, sampai hari ini security model kayak apapun lah, kalau orang ngumpulin data bisa hilang atau enggak? Tetap bisa hilang, meskipun sehebat apapun lah. Ya, nanti ada aja, disimpan di hard disk, hard disknya rusak, simpan di flash disk, flash disknya. Kalau simpan apapun kobongan, apa aja lah, selalu ada. Bahkan yang paling secure sekalipun tetap ada, Wallahu alam, ya. Tapi kita sudah makin hari makin ngelihat bagaimana data itu dikumpulkan. YouTube ngumpulin data, Google berapa mereka bisa ngumpulin data kalau kita pikirin. Dan sampai sekarang masih aman-aman saja itu, belum hilang dan segala macamnya. Apalagi malaikatnya Allah SWT. Dia punya sistem record, database yang kalau sudah ada tidak bisa hilang itu. Allah menyatakan kitabum markum, high security, nggak bisa lagi diapa-apain. Ya, namanya kitabum markum. Nggak bisa dibusa, nggak bisa diapa-apain. Kalau hari ini bisa, ya, orang bisa cheating. Anak sekarang ini menarik, ya. KHS, kartu hasil studi mahasiswa aja bisa masuk karena ada di dalam komputer tersistem, ada siakatnya. Masuk mahasiswa sekarang, dirubah angkanya, bisa kalau sekarang. Masya Allah. Nih. Kenapa saya tahu? Karena kejadian di kampus kami. Ya, Masya Allah. Anak-anak IT bisa, ya enggak tahu saya gimana caranya. Yang asalnya B jadi A, yang asalnya Masya Allah. Menarik kalau kita pikirkan. Jadi tidak ada di dunia ini, tetap ada tapi setidaknya apa yang direkam oleh manusia di dunia gambarkan untuk kita. Once kita melakukan kegiatan amal, dia sudah kitabum marqum, ya. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya. Nanti kitabnya itu disaksikan oleh siapa? Siapa yang witness? Al-muqarrabun. Orang yang dekat dengan Allah SWT. Kalau kita masih ingat kajian di surat Al-Waqi'ah, manusia dibagi jadi 3. Satu ashabus shimal, yang kedua ashabul yamin, yang ketiga al-muqarrabun. Ya. Yang wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi ada 3 manusia itu. Kalau versi surat Al-Waqi'ah, ashabul maimanah, ashabul mash'amah sama as-sabiqun. Atau definisinya siapa as-sabiqun itu? Al-muqarrabun. Wah, ini kaum topnya, yang sini sebelah kiri, yang sebelah kanan, atau kalau pakai surat ini nanti sebelah kanan itu al-abror. Yang paling tertinggi siapa? Al-muqarrabun. Nanti kita lihat minumannya, karena berbeda-beda. Kelas al-abror sama kelas al-muqarrabun beda minumannya. Kita lihat, ya.
Innal abrara lafi na'im, kata Allah SWT. Allah sekarang gambarin kenikmatan, dikasih tes agar kita ini kepingin. Ya, kenapa tadi orang masuk neraka kenapa? Karena dia tidak percaya sama akhirat. Sekarang Allah nunjukin kepada kita agar kita ini percaya. Dikasih tesnya dulu. Karena kan orang kalau cuman dikasih ada atau enggak, ya contoh dah. Ya, sampean mau ngapain lah, beli apa atau apa, mau ada testernya. Contohnya dulu dan previewnya dulu. Ya, ini seakan-akan kita preview biar tertarik nonton nanti sungguhannya. Kata Allah SWT, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abror itu lafi na'im, pasti berada. Na'im, na'im dari kata nu'umah, soft, relax, nyaman, comfort, namanya nu'umah. Jadi kalau sampean punya perasaan relax, soft, comfort, namanya nu'umah, nikmat. Oleh duit, gamari gajian, apa yang ada dalam hati kita? Soft, comfort, enak, ya. Namanya nikmat. Namanya nikmat. Oke. Nikmat itu terus menerus atau kadang-kadang? Mana yang nikmat? Hari Senin atau hari Jumat? Kalau yang gajian mingguan, Jumat itu nikmat, Ustaz. Kalau Senin azab, Ustaz, misalnya ya. Misalnya. Jadi menarik, nikmat itu tidak berlangsung terus menerus. Oke, dimanapun. Kalau nikmat itu berlangsung terus menerus, dikasih ya. Naim, berarti nikmat yang terus menerus, nggak ada batasnya. Tiap hari penuh dengan nikmat, naim, naim. Ya, nanti orang abror itu dia tidak hanya dapat nikmat dalam masa tertentu, tapi dia dapat nikmat selama-lamanya. Karena Al-Quran menggunakan kata naim. Semua yang ditambah ya maknanya selama-lamanya. Rohim, kasih sayang yang selama-lamanya. Lek Rahman, boten selama-lamanya. Nanti di surga tidak dapat Rahman, dapat Rohim. Ya. Enggak Ustadz, suami saya Rahman, nanti di surga saya tetap Rahman. Beda kalau itu. Ya. Rohim, ya, nanti kasih sayang Allah waktu di dunia namanya Rahman. Tapi kasih sayang Allah waktu di akhirat namanya Rohim. Karena Rohim kasih sayang selama-lamanya. Karena dikasih ya belakangnya. Latif, Rohim, ya banyak dalam Al-Quranul Karim. Semua sifat Allah yang menggunakan ya maknanya selama-lamanya. Sama dengan Naim. Allah menggambarkan siat. Dia dapat kenikmatan pada waktu yang selama-lamanya, dan kalimatnya fi, la fi, bukan la ala. Ya, kalau kita dapat nikmat, mungkin saja nikmat itu macam-macam. Ya. Ada nikmat hanya di mata saja, tapi perut tetap keroncongan. Nikmat, sampean lapar, ningali nasi padang, nikmat. Ya. Ke mata nikmat, ke sini, masya Allah, buat nikmat belas ke perut misalnya. Lah, naim untuk menggambarkan seluruh sisi kehidupan kita penuh nikmat. Karena kita seakan-akan berada dalam kenikmatan itu. Lafi naim. Lah, sekarang Allah nunjukin, yo opo kenikmatannya. Kalau mau contohnya, ini sedikit, boten semuanya, hanya sedikit menggambarkan. Alal araiki yang turun. Araik dari kata arikah. Arika itu kayak, kalau sekarang kayak sofa banyak bantal-bantal yang empuk untuk orang bersandar nyantai, namanya arika. Araik, ada banyak ya sampai kita tempat bersandar nyantai. Gambaran dari kenikmatan biasanya digambarkan dengan apa sih? Ya ngoten itu. Tempat tidur, sofa yang mewah, dan segala macam. Kalau jenengan masuk ke hotel, pertama kali yang ditampilin oleh pihak hotel nopo? Begitu kita masuk ke lobinya, sofa. Ya, ada fountain, air mancur, ricik-ricik. Di sana ada nopo biasanya? Kursi-kursi yang empuk-empuk, orang masih menunggu di lobinya. Niru apa itu? Niru surga gambarannya. Ya. Ada air mengalir, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Terus ada apa? Dikasih gelas, pelayannya datang. Ya, sebelum masuk ke kamar hotel udah dikasih testernya dulu. Ya, ada jus, ada macam-macamnya. Ya, sebelah sana ada barnya, wine di situ dan segala macamnya. Allah tahu pikirannya manusia.
Dan itu yang digambarkan Al-Quran. Jenengan ke hotel manapun, kalau dia modelnya ya kayak begitu itu hotel. Ya, namik terus tempat-tempat semua, karena orang habis kayak bepergian jauh, dia masuk hotel rasanya kepingin rileks, kepingin nyantai, tenang. Itu digambarin Al-Quran. Alal araik. Nanti mereka berada di araik. Saya tanya, sampean bahas mobil, yang paling berbeda dari mobil, mahal ketidak, apa yang paling selain mesin tentu saja ya. Kalau kesan kita kalau masuk pertama kali, duduknya. Iya, yang iki iso anu dhewe. Anget dhewe apa ya. Antara kursinya Avanza dengan kursinya Alphard beda banget gitu. Karena yang membedakan araik. Alal araiki kata Allah SWT. Orang di surga nanti di alal araik. Yang zurun sambil melihat. Yang zurun itu ngelihat in detail. Kalau Anda naik, kalau duduk, biasanya apa yang terhalang kalau kita sedang duduk? Tidak bisa ngelihat dengan jelas, ya enggak? Sampai naik mobil, hebat lah mobilnya. Terus di luar ada macam-macam. Lihatin di luar. Ngangkat enggak tubuh sampean? Ngangkat. Oh no, bos ya. Jadi dari rileksnya itu kemudian kita berubah, tidak rileks lagi. Ya, karena kita ingin menyaksikan sesuatu. Jadi kontras biasanya orang itu kalau rileks biasanya tidak bisa ngelihat semuanya. Apalagi kalau sambil tidur-tiduran. Tapi tidak di surga. Nanti orang akan berada di alal araik tapi dia tetap bisa yang zurun. Kan menurut para ulama, saya tidak baca ini ya, banyak tafsirnya, tapi singkatnya dia melihat apa? Satu, dia melihat semua nikmat Allah SWT yang diberikan. Ya Allah, pelem ya Allah, suweneng. Satu. Yang kedua, dia melihat teman-temannya yang diazab di nerakanya Allah SWT. Dan menyebabkan dia bersyukur, ya Allah, kayak iku ya Allah. Ya semuanya, itu alal araiki yang zurun. Apalagi nanti yang zurunnya ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan alal araiki yang zurun, alal araiki yang zurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Karena itu di akhir dia sudah melihat semua nikmat, terakhir Allah menggambarkan kenikmatan yang paling terakhir dari melihat. Apa kata Allah? Ta'rif, kamu akan melihat, ya you will recognize, kamu akan melihat fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka, nadhrah, seperti yang saya gambarkan tadi. Seweneng seperti buah yang ranum matang baru dipetik. Sampai nonton, aduh cantik ya. Nah, ini namanya nadhrah. Nadhrah, ya. Nadhrah, saking bagusnya. Saking biasanya memang dipakai untuk gambaran buah. Sekarang dipindah oleh Allah untuk gambaran muka seseorang, saking suwenenge. Ibarat seorang gadis yang hendak dilamar, pipinya memerah, melayu, saking apa sampean aku seneng. Nah, namanya nadhrah, namanya nadhrah. Nadhratan na'im, nadhratan na'im, ya. Wajahnya niku penuh dengan kegembiraan karena kenikmatan yang dia rasakan. Ya, itu namanya nadhratan na'im. Wujuhu yauma idzin nadhirah kata Allah SWT. Ya. Masya Allah. Di tempat yang lain bahkan digambarkan musfirah, kekuningan, kayak bersinaran. Wah, cemelorot bahasa kita. Ya, cemelorot ya. Cem mana? Cemelorot ya. Musfirah, mustabsyirah ya. Wujuh ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Selanjutnya sekarang. Yusqauna, mereka diberi minum. Bukan mereka ngambil minum. Kalau tadi orang masuk neraka, dia kemana? Ke nerakanya dianterin atau enggak dianterin? Mboten dianterin, nyungsep ya mbak dene. Karena tidak ada jalan yang lain, ke kanan ke kiri nggak ada kecuali ke depan. Dan satu-satunya jalan yang tidak ada lagi kecuali itu. Makanya dia lasolul jahim. Tapi dia sekarang bayangin reclining, nyantai ngeten, empuk kabeh, nonton semua keindahan seperti yang Anda inginkan. Coba kalian jenengan mboten percaya, gambarkan suasana yang paling nikmat. Sampeyan pati ngambaraken napa? Lah mesti gitu itu, entah apalah di pinggir pantai Pak, duduk nyantai ngeten, empuk, mari ngono ada minuman datang. Lah mesti gitu. Semua orang gambarin gitu. Atau di atas yang tinggi ngelihat semuanya full, karena Allah tahu apa yang kita inginkan. Kalau jenengan mboten percaya, masuklah ke rumah siapapun, semua orang rumah, mau orang Arab, mau orang Jawa, mau orang Amerika, gambarannya sama. Rumahnya orang kaya, ciri utamanya apa? Satu, ada kebunnya, jannah ya, kebun-kebun. Semakin itu
Semakin kaya dia ada kebun-kebunnya, ada apa? Waterfallnya. Dia bikin tiruan. Terus dikasih kursi-kursi nyaman, ya dan segala macamnya. Ada LED-nya gede, sama yang turun. Allah gambarin, itu yang dicari di dunia. Semua orang menggambarin, terus semua orang begitu sampai masuk ke rumah orang yang rumahnya besar. Mungkin tempatnya di tempat yang tinggi, hawanya yang sejuk, kursinya yang empuk-empuk, ya, makanan yang nikmat-nikmat. Apa yang ada dalam hati sampean? Duh, enak ya rumah ya. Sampai pulang masih ngobrol sama suami atau istrinya. Bi, rumah yang tadi enaknya bi ya. Kenapa sih? Karena Allah tahu keinginan kita. Karena itu nanti ujung ayat ini lihat. Falyatanafasil mutanafisun. Dan sampean greedy nanti. Sesama teman ini, dulu satu teman kuliah, terus arisan, masuklah kita ke rumahnya. Masya Allah, TV ini gede biyo, anu ngene. Pulang ngobrol, iya biyo, kapan gini iso biyo? Lihat bayangin, falyatanafasil mutanafisun, kata Allah SWT. Allah gambarin. Saya tanya, semua yang diperoleh dunia, semuanya akan habis. TV bakal rusak, daun-daun itu semuanya menyusahkan masih. Ya, semuanya ada efeknya. Minuman yang manis nanti diabetes, semuanya ada, tidak di surga nanti, tidak di surga. Allah menggambarkan yusqauna, mereka dikasih minuman. Jadi dia tidak susah-susah, tidak usah ngambil minuman, datang sendiri pelayan. Wildanum mukhalladun, ya, seperti lu'lu, ya, masya Allah seperti mutara, dia ngasih minumannya. Yusqauna mir rohik, saya singkatkan saya, rohik adalah ajwadul khamr, wine. Atau sampai sekarang ya, minuman paling mahal apa sekarang? Wine. Ya tetap, apalagi yang sudah ratusan tahun, wah paling mahal. Allah gambarin, tahu Allah itu. Ya, karena Allah pencipta kita. Allah menceritakan kita nanti akan minum wine, rohik, minum anggur atau minum khomer. Tapi khomer yang paling bening, yang paling bersih, yang kristal clear, yang kalau diminum, kata para ulama tafsir, tidak membuat kita mabuk, makhtum, dan masih ada silnya, tertutup dia. Jadi kalau nonton minuman yang mahal, buatan terbuka. Ya beda, ya itu es cendol ambilan beda, es cendol terbuka. Nah ini lumayan tertutup nih, ini makhtum namanya. Tapi kalau yang makhtum ada tutupnya. Seperti kalau kita nonton di film-film itulah, terus dicoket ini, lah namanya makhtum. Ya, beli aqua aja ada tulisannya. Do not accept if the seal is broken. Ya, jangan diterima kalau sealnya sudah rusak. Ya, sama. Ini makhtum, sealed. Ono dene ya, sealed. Dia ada sealnya. Masya Allah. Minuman yang mahal tertutup. Karena itu perempuan yang mahal terhijabi dia. Sehingga tidak terhijab murahan dia. Ya. Jadi sama saja itu rohikim makhtum. Ya, rohikim makhtum. Yang menarik sekarang lihat Allah menggambarkan nanti dia dapat minuman dari yang minuman saja Allah sampai detail menggambarkan minuman. Karena sekarang ini paling luxury-nya apa? Orang paling nikmat ini gambaran kaum jet set sana. Orang paling kaya-kaya, para raja, para apa yang bisa digambarkan di dunia mesti minuman. Sampean kalau diundang orang yang paling menakjubkan itu sebenarnya ukuran dari kekayaan minumannya. Apa minumannya ini? Ya. Kalau makanannya oke lah, ada makanan, tapi yang paling mahal itu nanti di minumannya itu, di minumannya. Kalau kita kan boten, ya, pecel ya boleh, yang ada di ya, bebek, opo dan segala macamnya. Level kita itu, ya, ngombe gampang lah, ya. Apalagi anak pesantren, ya. Jadi ya, minum melihat tanpa melihat langit dulu kayak gitu, ya. Ya dia habis ngeliwet, ya, habis nasinya, terus kasih air. Nah, nanti minumnya sama baskomnya itu ini. Zaman saya dulu mondok begitu ya. Itu Masya Allah rasanya wah nano-nano rasanya. Min rahikim makhtum. Sampai Allah menggambarkan minumannya itu wonten silnya dan belum selesai. Allah belum menggambarkan minumannya, masih khitamuhu misk. Silnya itu sekarang bayanginlah, enggak apa-apa untuk bayanginnya, seperti botol alkohol yang mahal. Nah, dalamnya kan ada silnya itu, yang kayak dari kayu biasanya.
Lah, itunya saja Allah menggambarkan, khitamuhunya saja, silnya itu saja sudah mengeluarkan bau misik. Dibikin kita terlena oleh Allah. Daniya umbiane. Ya. Baru ininya saja dibuka, ya Allah, ya apa nanti mas rasanya? Itu gambarannya. Ya, apa namanya? Kayak kita ini baru silnya Allah menggambarkan khitamuhu misk. Dan Allah wa fi dzalika, Allah kemudian memungkasi wa fi dzalika, yang untuk kayak begitu itu falyatanafasil mutanafisun. Berkompetisilah orang yang mau berkompetisi. Kalau begitu kompetisilah, compete with one another. Kalau untuk yang kayak begitu. Ya. Kenapa kita kok hanya compete melihat rumah teman kita, melihat mobil teman kita, melihat apalah yang dimiliki oleh teman kita. Kenapa kita tidak compete dengan apa yang disediakan Allah SWT untuk hambanya yang digambarkan sebagai al-abrar. Padahal kalau kita renung, iya ya, sebenarnya Allah sudah meletakkan di dalam hati kita masing-masing perasaan untuk berkompetisi. Bahwa ustadznya dia, bahwa orang yang soleh dia, semua orang, hatta dia sudah dekat dengan Allah, kalau dia melihat rumah yang besar, mesti muncul pertama kali, duh api ya, baru mikir, ya Allah, lo urusan dunia. Lain cerita, tapi karena Allah melekatkan itu dalam diri kita. Tanyalah, hatta orang itu sudah dekat sama Allah, begitu dia lihat mobil yang sangat baik, ngelintas, wow, wabi erek, baru dia iling, ya Allah, urusan dunia, zuhud, hilang. Ya. Tapi tetap ada, karena Allah menanamkan. Jadi kalau ada orang digambarkan begini, tidak kepingin, tidak normal dia. Saya tidak tertarik, Ustaz. Khitamu misk, apa itu, tidak tertarik saya. Ya normal dia, semua orang, karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kesenangan kita, Allah tahu yang diinginkan oleh manusia. Lah, cara Allah menggambarkan tentu saja gambarannya harus ada yang ada di dunia. Lah terus kalau digambarkan tidak di dunia, jenengan sakit bayangkan, ini yang bisa kita bayangkan, alal araiki yang turun, nadhratan naim, itu yang digambarkan, khitamuhu misk. Dan Allah menyatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sekarang Allah menggambarkan minumannya itu sendiri. Wa mizajuhu min tasnim. Mizaj, mixture. Minuman yang mahal dicampur-campur kayak bartender. Gini itu ya, saya enggak bisa. Dicampur dia. Dan kenapa kok dicampur? Karena ada jenis campuran yang mahal. Nggak harus banyak-banyak, ini sedikit ya. Misalnya sokol jus durian. Duriannya berapa? Ya, esnya yang banyak. Terusnya jus durian, flavor doang ya. Durian flavor misalnya. Jadi mizaj itu mix. Kalau sekarang mungkin flavor lah. Nggak ada. Katanya durian, nggak ada duriannya Pak. Yo flavor itu. Ya. Ada orang Madura, ya, jualan soto ayam. Ya. Datanglah orang Jawa, beli, karena sudah menjelang malam, habis, enggak ada daging ayamnya, kecuali kuahnya doang, sasi kerupuk. Protes dia, ini soto ayam atau soto apa? Soto ayam, kok enggak ada ayamnya Pak? Kata dia, kamu kalau beli racun tikus memang dapat tikusnya katanya ya. Itu guyonannya orang Madura ya, sorry yang Madura ya. Wonten niku kula ngarang dhewe. Wa mizajuhu min tasnim, wa mizaju min tasnim. Lah, dicampur dengan tasnim. Lah, tasnim itu apa? Allah belum menyebutkan. Wa mizajuhu min tasnim. Sekarang ini untuk siapa? Abror. Minumannya bukan tasnim, hanya dikasih tasnim. Masya Allah nih. Tasnim dari kata sanam. Sanam itu kalau nyelihan lihat onta, terus ada punuknya begini, namanya sanam. Kata Allah SWT, likulli syai'in sanam, wa sanamul Qur'an al-Baqarah. Segala sesuatu ada puncaknya. Dan puncak Al-Quranul Karim adalah al-Baqarah. Kayak unta terus ada punuknya itu. Punuk bahasa Jerman, sanam bahasa Arab ya. Sanam ya. Jadi puncaknya. Nah, Allah menyatakan tasnim dari kata itu. Jadi ada mata air, karena ini tuh para ulama tafsir beda-beda. Ada yang menyatakan mata air ini sumbernya bukan dari bawah, tapi dari atas. Jadi kayak waterfall. Wallahu a'lam.
Dari mana? Di tempat yang paling tinggi, karena tidak ada air ini, air yang paling tinggi. Yang menarik sekarang, orang mencari air semakin di tempat yang tinggi dianggap semakin pure, gitu mboten? Ya, aqua lari ke Pandaan, semuanya cari yang semakin tinggi. Waduh, ini bersih paling jernih. Masya Allah. Ini ada jenis minuman tadi nanti namanya, sumbernya namanya tasnim. Kalau kita dibaca surat Al-Insan macam-macam. Ainan ya, aina yashrabu bihal, macam-macam, ada zanjabila, ada salsabila kalau di dalam surat Al-Insan. Tapi yang paling top sendiri sumber minuman di surga itu adalah namanya tasnim. Tasnim. Oke. Orang abror minumnya hanya dicampur dengan tasnim. Mizajuhu min tasnim. Kayak apa rasanya tasnim? Masya Allah, kita nggak tahu. Allah menjelaskan apa tasnim itu. Tasnim adalah ainai yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang minum biha, di sampingnya siapa? Al-muqarrabun. Allah menggambarkan orang al-muqarrabun minumnya tidak dicampur, langsung tasnimnya kalau muqarrabun. Masya Allah ya. Sampean tadi membayangkan wis keren banget abror ya. Minumannya, hitamnya, silnya sudah bau misik, Masya Allah, diberikan, sudah indah dia, wis top. Allah cuma ngunci terakhir, dia minumannya masih dicampur dengan tasnim. Tapi yang minum asli tasnim bukan abror, siapa? Muqarrabun. Wah, ini levelnya orang-orang yang masuk surga bighairi hisab ya. Levelnya Abu Bakar As-Siddiq, levelnya orang-orang yang Masya Allah, yang ya kita nggak tahu lah. Kita dapat STMJ atau apa, karena ada STMJ nanti, zanjabila ya, minuman di surga, atau dapat campuran dengan kafur ya, dengan kapur barus ya, wallahu alam kayak apa, semacam tonik mungkin ya, kayak kerating daeng atau apa ya. Yashrau kafura kana mizajuha kafura ya, macam-macam dalam tapi sekali lagi ini cara Al-Qur'an menggambarkan ya. Tapi sekali lagi tentu saja berbeda hakikatnya. Meskipun ada yang menyatakan ada yang minuman campur jahe, zanjabil, ya. Tapi nanti berbeda. Boten kados STMJ beda. Kok podo saat STMJ nih? Boten, ya. Sama. Dengan tasnim kita juga tidak tahu. Tapi Allah sekarang menggambarkan. Jadi yang kadang-kadang Al-Quran menggambarkan surga itu dengan macam-macam. Ada yang dengan minumannya, kadang dengan bidadarinya, kadang dengan buah-buahannya. Jadi di surat ini kita digambarkan Al-Quran dari aspek apa? Minumannya, drink. Ya, karena ada orang yang memang tertarik hanya dengan minuman dan dengan makanan. Ada orang yang bukan makanan yang tertarik. Panganan yang apa? Makanan yang paling penting, minuman, kesekianlah saya dapat terlalu peduli sama minuman misalnya. Wonten. Surat ini berbicara tentang cara Allah menggambarkan surga melalui minuman. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Sekarang diakhiri Allah menyatakan agar kita ini kepingin untuk itu ada 3 level manusia. Ya, jadi kalau kita melihat, kalau kita nafsiri Quran dengan Quran lagi, maka surat Al-Mutaffifin, kategori manusia yang jadi 3 itu, Al-Fujjar, Al-Abror sama Al-Muqarrabun, sebenarnya juga bisa digunakan sebagai penjelasan dari surat Al-Waqi'ah yang membagi manusia menjadi Ashabul Maimanah, Ashabul Mash'amah, dan As-Sabiqun. As-Sabiqun ketemu dengan Muqarrabun, Al-Abror ketemu dengan Ashabul Maimanah, Ashabul Mash'amah ketemu dengan Al-Fujjar. Karena itu cara membacanya jenengan kaitkan satu sama lain. Karena dua-duanya, karena ketiga-tiganya ini sama dijelaskan di tempat yang lain oleh Allah SWT. Kalau di Al-Waqi'ah menggunakan kata as-sabiqun, ya, the winner, di ayat ini Allah menggunakan al-muqarrabun, the closest. Karena dia yang paling dekat kepada Allah SWT. Orang-orang yang paling dekat, karena itu disebut dengan muqarrabun. Ya, qarraba, kalau orang mendekat ya, muqrib ya, kalau orang mendekat sekali. Tapi muqarrib, orang yang mendekat berkali-kali. Ya, karena dia qarraba ya, wazan fa'ala tulit tikrar, berkali-kali. Ya, berkali-kali. Kayak ginilah, allama. Kalau a'lama memberitahu. Wazan af'ala memberitahukan. A'lama
saya beritahukan nanti jam 1 makan siang ya. Udah sekali soang saya ngasih tahu. Tapi kalau allama saya ngasih tahu berkali-kali. Saya beritahukan nanti jam 1 makan siang ya. Berhenti. 5 menit saya beritahukan nanti jam 1 dan lagi. Saya beritahukan namanya allama. Allama itu berkali-kali. Karena itu allama nerjemahkannya apa? Belajar atau mengajar. Allamal insan malam ya'lam. Allah mengajari manusia. Berarti Allah mengajari sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Terus Allah mengajarin manusia melalui terus nabinya, terus melalui dan terus dan terus dan terus. Itu namanya sama dengan ini muqarrabun. Dia terus menerus mendekat kepada Allah. Duduk mari Idul Fitri, Ramadan dekat sama Allah. Habis itu lupa enggak muqarrabun dengan kata muqarrabun itu terus menerus. Terus menerus. Saya singkatkan biar selesai ya, mungkin 5 menit tidak terpanjang untuk yang paling terakhir. Innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat mujrim tadi fujar ya, melakukan kriminal, kejahatan, kemaksiatan pada Allah SWT, kanu, sekarang kita dibawa setelah dikasih tahu ya, ada 3 tipikal manusia ya. Dulu kelakuannya di dunia adalah lihat, Allah juga mengambil satu saja. Ya, meskipun banyak maksiat yang dia lakukan, tapi untuk ayat ini khusus apa yang diberitahukan oleh Allah? Tadfif, ya. Orang yang mengurangi timbangan. Apakah kesalahan orang ini hanya mengurangi timbangan? Boten banyak, karena itu disebut dengan fujar, tetapi hanya untuk ngambil satu saja, fujar. Ya, ngambil satu saja, tadfif. Wailul lil mutaffifin, ya. Meskipun harus kita wanti-wanti ya, harus hati-hati, ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat bisnis, siapa yang paling banyak salahnya? Bisnismen raksasa atau bisnismen kecil? Raksasa biasanya, ya, yang paling banyak melakukan kejahatan. Ya, sampean punya 1 petak sawah, yang lainnya punya 5 hektar sawah. Biasanya siapa yang banyak dirugikan? Yang punya kecil. Aliran airnya ke sini, semuanya lah, dan segala macam. Bisnis rumusnya begitu. Biasanya yang powerful biasanya berbuat zalim kepada yang tidak yang powerless, ya. Powerful lawannya powerless misalnya, pasti kayak begitu. Tetapi nanti di Al-Quran ada cerita bahwa kita orang Muslim tidak boleh berdasarkan rumus umum, tidak boleh. Contoh saya kasih rumus umum ya. Siapa yang menzalimi orang Palestina? Kalau ada orang berkelahi, ya, antara orang Yahudi sama orang Palestina di Israel, kira-kira yang salah siapa? Yahudi, ya tak? Karena memang tiap hari mereka bunuhin, ngedor, nempeleng, segala macam lah yang mereka lakuin. Ya, itu sudah pandangan tiap hari. Apalagi memang posisinya orang Palestina hari ini memang terus dizalimi terus. Orang Yahudi sewenang-wenang terus. Rumus umumnya kalau ada kesalahan, siapa yang melakukan kesalahan? Yahudi, wis berkali-kali tiap hari begitu, itu sudah rumus umumnya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Orang Islam sama orang kafir. Orang Islamnya Bani Israel, orang kafirnya orang Mesir. Orang Islamnya jadi budak semuanya, imigran, budak. Tiap hari di pasar digepuki sama polisi-polisinya orang Mesir. Singkat cerita, secara umum di mana-mana kalau ada perkelahian sing kurang ajar, Mesir. Berkelahi, orang Mesir lawan orang Yahudi. Yahudinya kalah lagi. Terus bengok-bengok Musa sama orang Yahudi, tolong Musa. Musa ngelihat kurang ajar ini. Siapa yang dikurang ajarin? Mesir. Dilerai, orang Mesirnya dikasih 1 jab, buk, mati. Ya. Karena kekuatan Nabi Musa sama dengan 10 orang. 1 kali ngejab, 10 kali ngejab. Baik, 10. Mati orangnya. Musa alaihissalam. Ya. Nanti itu kesalahannya Nabi. Itu saja kalau menurut orang, nanti menurut Al-Quran kita tidak boleh menghakimi berdasarkan common sense. Menghakimi berdasarkan hukum yang sudah umum, diterima oleh masyarakat. Enggak, tetap harus dilihat dua-duanya. Karena itu nanti Allah menyadarkan kepada Nabi Musa. Dan tidak ada yang tahu karena itu menjelang maghrib, peteng wes, tidak ada yang tahu mati itu. Udah selesai cerita dikuburkan, tidak ada orang tahu. Case close.
Esok harinya Musa berjalan lagi. Berkelahi lagi seorang Yahudi. Ternyata sing kurang ajar orang Yahudinya. Satu orang ini kurang ajar. Musa tahu dari jauh kurang ajar kan ya. Dan sekarang dia berkelahi, dia sudah mau kalah dengan orang Yahudinya, tapi dia juga ketakutan karena sekarang tahu dia salah. Musa tahu, dan dia tahu, aduh Musa kok terus saya kira, warmek iki. Dia ingat, lah wong sing wingi ae 1 kali jab mati. Lah kalau saya dikasih, waduh bongko saya. Dia menjerit, Musa, kamu mau membunuh aku seperti kemarin kamu membunuh. Karena itu nanti semua orang tahu. Karena siapa? Ya ini namanya seperti peribahasa di Jawa. Nolong tapi mentung. Nah itu namanya. Orang Yahudi itu gitu. Nolong mentung. Tapi, ya. Itu kisahnya. Tidak boleh dikritik oleh Al-Quranul Karim. Nabi Musa alaihissalam. Dan itu yang membuat nanti Nabi Musa tobat, diputuskan, dihukum mati Nabi Musa. Di tempat. Lari Nabi Musa. Karena sudah diputuskan oleh menteri semuanya, Musa dihukum mati on the spot. Boleh. The most wanted person, the number one terrorist in Egypt, itu kira-kira. Ya. Lari kematian, ya. Lari kematian. Itu kisahnya Nabi Musa. Sama, kisah Nabi begitu. Kesalahannya bukan datang dari nafsunya, bukan datang dari syahwatnya, rasional. Ada orang mau kalah, terus kenyataannya gitu. Kalau menurut hukum fikih salah, enggak. Ya memang orang berhukum berdasarkan apa yang dia lihat, zahirnya, fikihnya. Tapi untuk tindakan seorang nabi tidak boleh. Sama seperti Nabi Dawud, nanti sama Nabi Dawud. Ini tatfif, kayak ini tadi kalau cerita Nabi Dawud. Ada pengusaha raksasa sama pengusaha yang kecil, mereka masih bersaudara. Satu punya 99 sapi katakanlah, satu punya 1 sapi. Lah dulu Nabi Dawud itu raja sekaligus nabi. Kerajaan dulu itu ada dinding yang sangat tinggi gini, yang orang tidak boleh masuk, kecuali lewat harus dari satpamnya. Kalau ada orang lewat meloncat itu berarti apa? Asasin, pembunuh raja. Nabi Daud lagi sholat gampangannya di mihrabnya. Tiba-tiba orang meloncat dari situ, naik banyak orang. Kaget Nabi Daud. Kenapa perkiraannya Nabi Daud? You mau bunuh saya. Karena dulu zaman dulu begitu. Fafazi'a, takut Nabi Daud. Di surat Shad, ya. Suatu saat kita bahas. Tapi yang menarik kemudian jangan takut. Saya punya masalah. Saya ini punya problem dalam bisnis. Saya punya saudara punya 99 na'jah. Waliya na'jatin wahidah. Saya punya 1 kambing, 1 sapi. Akan tapi saudara saya ini terus-menerus mengintimidasi saya agar saya memberikan 1 sapi itu kepada dia. Biasanya dalam bisnis, siapa yang biasanya zalim? Yang raksasa atau yang ini? Aqua sama santri misalnya, atau apalah, ya, macam-macam. Semua yang besar biasanya nyalahin untuk kepentingannya yang kaum besar. Kita tidak bisa lagi sekarang jualan ini gara-gara itulah keputusan pemerintahan dukung. Selalu menguntungkan yang bisnismen besar. Nabi Daud bertindak dengan itu. Langsung Nabi Daud ngomong, ya saudaramu zalim. Padahal dia belum mendengarkan bagaimana respon dari kelompok yang besar. Ya, dan tidak boleh nanti istighfar Nabi Daud. Menarik ya. Sama dengan ini ya. Secara umum Allah menggambarkan sekarang. Sekarang jangan bayangin, yang mengkritik Al-Quran ini, yang membaca Al-Quran saat itu siapa? Orang-orang lemah, budak, orang-orang lemah, belum punya prestasi, tidak ada harganya di dalam masyarakat Arab. Yang dikritik siapa? Bisnismen besar. Kalau sekarang ini ngeritik siapa? Ngeritik Haritanu, Surya Paloh, gini-gini. Ini kerucu-kerucu, belum punya apa-apa. Dia bilang, wailul lil mutaffifin, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun. Kira-kira ya apa responnya orang kafir? Kon ku sapa? Sana-sana ngale. Ngandani aku, kayak tahu apa kamu tentang hidup ini, tentang bisnis itu gambarannya dulu. Dan mereka menggambarkan senang-senang dan segala macamnya. Al-Quran. Lihat Al-Quran menggambarkan innalladzina ajramu, orang-orang yang dulu ini, yang melakukan perbuatan tatfif ini, bisnismen ini, orang-orang yang maksiat ini apa? Kanu dulunya, sekarang Allah membalikkan kenapa dia jadi fujar, kenapa dia masuk neraka jahim. Karena dulu minalladzina amanu, terhadap orang yang beriman yadhakun. Mereka apa? Tertawa,
mengolok-olok, mengejek-ngejek. Loh, wong Islam loh, jengkang-jengking sholat itu apa itu? Itu orang-orang ajrum, orang-orang ahli neraka. Ada begitu itu. Hatta sekarang sudah masuk di hadapan apa? Di kalangan orang Islam sendiri. Gelong-gelong ninja berjalan ninja. Ya, bayangin sekarang. Kita hati-hati kita ngomong ini ya, kalau kita berpikir. Bahkan sekarang yang ngomong begitu sudah bukan orang kafir, orang yang mujrim, bukan orang yang punya banyak maksiat. Hatta di kalangan orang Islam sendiri kita saling mengelekkan. Ya, karena berjenggot dos, ya apa dos? Udah dos udah yathakun. Itu harus kita hati-hati. Ya, Al-Qur'an mengkritik kita, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathakun. Sekarang kalau jenengan pikirkan, orang barat terhadap orang Islam, yathakun mereka terhadap kita. Nonton ekonominya orang Islam, nonton perilakunya orang Islam, nonton semuanya, keyakinannya orang Islam. Waduh, kalau jenengan nonton di WhatsApp, di macam-macam, nah, sudah dapat 7.000 bidadarinya. Nggih. Dielek-elek ajaran Islam, dihina-hinakan ajaran Islam. Ya, karena itu amanu yathakun. Ya, satu, dulunya dia sering begitu orang-orang mujrimin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka lewat, ya, kalau mereka melewati orang-orang yang beriman, apa ya taghamazun? Dia menghina dengan menggunakan matanya ini. Ininya dinaik-naikkan, di rolling. Allah sampai meticulous. Allah sampai perhatian bagaimana mereka menghina orang mukmin. Bahkan dinaik turunkannya matanya, dicibir-cibirnya, saya tidak bisa nyontokannya, gesture paling kecil. Ya taghamazun. Ya, dijelek-jelekin. Masih ingat kasusnya Gubernur NTB yang diomongin oleh siapa yang dari Singapura? Ya taghamazun. Ya, apa yang tikus-tikus itu saya lupa udah namanya istilahnya. Ya, yathakun, yataghamazun, itu akhlaknya, apalagi zaman dahulu kala. Wa idzan qalabu ila ahlihim, kalau mereka sudah kembali kepada keluarganya atau kepada CS-nya, kepada teman-temannya semuanya, apa dia bilang? Fakihin, seneng dia. Sekarang dibalik oleh Allah. Kalau orang mukmin yang masuk surga, tadi apa kalimatnya? Nadhirah. Sekarang fakihin. Fakihin hampir mirip. Fakihin dari kata fakih, fakihatun artinya buah. Orang yang wajahnya seperti seneng, karena seperti sampean nek mari haus, kehausan di siang hari, terus dikasih apa yang seger, semangka dari kulkas, nah itu namanya fakihah. Gembira seperti orang karena makan buah yang segar. Enak ya, seger misalnya, namanya fakihatun. Allah menggambarkan mereka itu merasa senang setelah apa? Ngerasil ngolok-ngolok orang Islam, menghina orang Islam, bullying orang Islam, bikin kartun tentang orang Islam, jelek-jelekin Nabi Muhammad. Nanti kalau mereka berkumpul dengan mereka sendiri, kapok yo, itu namanya yang disebut oleh Al-Quran fakihin. Fakihin, itu mental mereka. Allah menggambarkannya. Dan itu akan berulang terus. Diulang terus. Ada film fitnah di Belanda, Posten di Denmark, dan segalanya dan seterusnya. Sejak zaman dahulu. Terus, dan itu tidak akan berhenti. Orang menghina agama kita, orang menghina orang beriman, orang menghina sampai, kenapa sih puncaknya kok dihina? Karena bagi mereka itu asing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nanti agama ini asing. Kalau Anda melihat sesuatu yang asing, mesti kecenderungannya orang yang tidak baik menghina. Gini apa boten? Kalau sampai ningali sesuatu yang asing, semua orang pakai bikini. Ini ada orang siang-siang berungkut ke pantai. Gendeng gimana lah? Yathakun, yataghamazun. Kira-kira begitu. Karena aneh sendiri. Aneh sendiri. Nanti Islam ini kata Rasulullah SAW akan aneh. Semuanya. Pemikirannya, akidahnya, bagi mereka nanti sesuatu yang aneh. Sebagaimana dulu orang Arab pertama kali menerima Islam aneh. Ya, nanti makin zaman makin akhir, dan itu beratnya anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak nanti. Karena dia akan berada di zaman yang orang merasa asing dengan agama. Hari ini banyak nilai sudah dianggap asing. Ya,
Orang jujur dianggap asing, orang sholat 5 waktu dianggap asing, dan segala macamnya. Kok aneh ya? Orang barat itu sangat bingung melihat ada orang tidak makan mulai dari subuh sampai maghrib. Itu guru-guru kalau di Australia, sepanjang yang saya ketahui, kalau kita mohon izin kepada gurunya memberitahu bahwa anak kita nanti tidak ada makan siang karena puasa. Itu gurunya responnya macam-macam, ada, kamu mau membunuh anakmu? Kan asing bagi dia, aneh, ya aneh. Ya. Ada banyak hal, apalagi nanti kalau kita lihat semakin zaman ini ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau mereka melihat secara fisik orang-orang Islam, apa yang dilakukan dan sekalian, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang tersesat. Nanti Allah balik, biar selesai ya, 5 menit lagi, 1 menit mungkin. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan mereka itu tidak diutus untuk menjadi penjaga, untuk ngatur urusannya orang mukmin. Gini maksudnya, kamu itu ngapain ngurusin saya, nyemoin saya, ngeritikin saya, dan segala macam. Kamu itu bukan hafid saya kok, bukan protektor saya, bukan yang melindungi saya, bukan orang yang memang akan menjadi guardian saya. Ngapain kamu care? Kalau kamu tidak ada hubungannya dengan saya, sudah biarin saja saya seperti ini. Itu yang menarik ya. Kenapa orang barat itu care banget sama kita, dengan syariah kita, dengan ini kita, dan segala macamnya. Itu yang menarik. Ya, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Kelak nanti kata Allah di balik suasananya. Kalau nanti di yaumul qiyamah, pada hari itu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun. Nanti kita akan tertawa. Piye jal? Abu Jahal, ya apa saiki? Sapa sing bener Nah, kita nanti begitu di yaumul qiyamah. Ya, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Ya, kita akan berada di yanzurun. Itu makna yang kedua dari nadhara, karena dia tidak hanya melihat nikmat tapi melihat orang-orang kafir yang disiksa oleh Allah, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tumbuh rasa syukur kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau lepaskan aku dari azab itu. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan retoris yang menghantam dada kita untuk jadi renungan kita. Tidakkah thuwibal kuffar, orang kafir itu dikasih balasan yang sangat baik? Kalau Anda bekerja terus dapat gajinya itu baik, namanya thawab. Ya, jadi thawab itu kalau gaji itunya keren. Sampeyan keterima di mana? Di PT ini, warna apik lek kono iku lek gaji keren iku gajine, apik di situ itu. Penggajiannya namanya thawab. Kalau orang digaji secara baik, dikasih balasan yang paling terbaik, namanya thawab. Allah seakan-akan menanyain kita dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Hal thuwibal kuffar? Tidakkah, apakah orang kafir itu tidak dikasih balasan yang terbaik terhadap apapun saja yang mereka lakuin, kata Allah. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Untuk diajak berpikir kita, agar merenung kita, ya Allah, kalau orang terus berbuat maksiat, Allah sebagaimana yang digambarkan, bagaimana nanti dia dihinakan oleh Allah, masuk dia ke dalam sijin dan segala macamnya. Terus kita dipungkasi dengan akhir, kalau kamu masih nyantai-nyantai, kamu tidak sadar hukuman Allah yang begitu sempurna bagi orang-orang yang fajir, yang fujar. Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun, ma kanu yaf'alun. Ya. Di ayat-ayat terakhir saya tidak membicarakan secara detail, agak cepat saja, tapi intinya surat Al-Mutaffifin mengajarkan kepada kita ada amalan yang dikritik oleh Al-Quranul Karim, yakni dalam kaitannya dengan bisnis. Karena surat ini turun di Makkah awal, meskipun ada yang menyatakan di Madinah, tapi untuk menunjukkan bahwa agama ini tidak hanya concern dalam urusan ibadah, tapi juga concern terutama dalam urusan interaksi antar umat, interaksi dengan sesama manusia. Dalam hal ini adalah perdagangan. Bahwa cheating dalam dagang, mengurangi dagangan juga merupakan urusan yang serius dalam agama. Allah kemudian menarik itu menjadi 3 kategori manusia, ada fujar, ada abror, ada muqarrabun.
Di ayat ini Allah mengkontraskan kepada kita gambaran dari orang fujar dan orang abror. Yang endingnya sudah dijelasin, satu masuk ke neraka jahim, yang satu dia akan berada dalam kenikmatan terus menerus, memandang wajah Allah, ya berada di dipan-dipan, di sofa-sofa yang empuk, sambil memandang semua kenikmatan dan memandang orang-orang yang diazab oleh Allah SWT, sehingga dia merasa bersyukur, dan paling puncaknya dia akan melihat Allah SWT dalam keadaan penuh kebahagiaan. Semoga kita digolongkan sebagai golongan orang-orang abror. Syukur-syukur kita juga dikelompokkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang muqarrabun, dan dijauhkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang fujar yang nanti akan menderita selama-lamanya. Semoga dari kajian ini kita semakin menguatkan keinginan kita untuk terus-menerus mempersiapkan amal-amal kita yang kita akan bawa hari akhir kita atau hari esok kita kelak saat kita bertemu dengan Allah SWT. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Apakah saya tidak tahu, saya serahkan kepada moderatornya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi merupakan kajian kita yang telah disampaikan oleh yang terhormat Dr. Muhammad Yahya. Dan semoga apa yang